Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzul arsy rafi'ud darajat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'sumu min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala akmalil makhluqati adada ma fil qawni min ma'lumat wa midada ma khattahul qalamu min kalimat ma damatil kawakib fi aflakiha wan nujumu sabihat. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail bi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur keluar dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan bahwa dialah Allah yang menggenggam alam ini dan dialah Allah yang menggenggam jiwa raga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang abdan syakura, menjadi hambanya yang pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah amanatkan kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita tinggalkan dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala macam jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan keselamatan, dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Dalam muqaddimah yang tadi khatib sebutkan, khatib mengutip satu ayat dari surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengumumkan amanat kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dalam tafsir Jalalain, kata amanah itu disebutkan as-salawat wa ghairuha mimma fi fi'liha minas sawab
wa tarkuha minal iqab. Dalam tafsir Jalalain kata amanah itu mencakup sholat. Apabila atau sholat dan juga termasuk yang lainnya, apabila sholat itu dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan siksa. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, al-amanah, kata amanah itu disebutkan mengutip dari pendapat Ibnu Abbas. Amanah yaitu al-faraid, kewajiban-kewajiban. Sebagaimana juga Ibnu Qatadah menyebutkan al-amanah, amanah itu adalah ad-din wal faraid wal hudud. Jadi amanah itu adalah agama, amanah itu adalah kewajiban-kewajiban, amanah itu adalah batas-batas yang menjadi aturan. Kemudian para jumhur berpendapat amanah yaitu kullu syai'in yu'tamanu al-insanu alaihi, segala sesuatu yang dipercayakan, segala sesuatu yang diamanatkan kepada manusia, apakah itu bentuknya min amrin, bentuknya perintah, wa nahyin atau bentuknya larangan, wa sya'ni dini atau bentuknya segala urusan agama, atau sya'nu dunya atau segala urusan dunia. Kemudian yang terakhir dalam tafsir At-Tabari, al-amanah itu disebutkan al-faraid allati iftaradaha Allahu 'alal ibad. Amanah adalah segala fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa sebelum Allah menawarkan amanah kepada manusia, lalu manusia menerima amanah tersebut, amanah itu telah ditawarkan kepada 3 makhluk terbesar, yaitu langit, bumi, dan gunung-gunung. Akan tetapi mereka menolak amanah bukan karena tidak mengharap keutamaan atau kemuliaan yang Allah janjikan bagi yang mampu mengemban amanat, dan bukan pula bentuk perlawanan kepada Allah karena tidak bersedia mengembannya. Lebih karena tawaran itu adalah pilihan dan bukan perintah, dan Allah telah menetapkan siapa yang mengambil amanah lalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan meninggikan derajat dan memuliakannya. Sebaliknya, mengambilnya lalu mengabaikannya, maka azab dan kehinaan Allah akan ditimpakan kepadanya. Karena itulah ketiga makhluk tersebut memilih menolak mengambil amanah karena takut kalau amanah itu tidak mampu diembannya. Kemudian di dalam hadis pun disebutkan tentang bagaimana amanah itu semestinya dilaksanakan dan diserahkan secara tepat kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan kejujuran. Sebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza duyi'atil amanah fantaziris sa'ah. Apabila amanah tersebut disia-siakan, fantaziris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Qala, kemudian di antara sahabat bertanya, kaifa ida'atuha ya Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, iza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila amanat itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah
Azza wa Jalla menegaskan kepada Adam alaihissalam, "Ya Adam, hal anta akhizun bima fiha, wahai Adam, apakah engkau memilih mengambil amanah dan siap atas konsekuensi yang terdapat pada amanah tersebut?" Lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbi ma fiha, wahai Rabbku, apa yang ada di dalamnya dan menjadi konsekuensinya?" Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, in ahsanta juzita wa in asata uqibta." Allah memberikan penjelasan kepada Adam, in ahsanta, apabila engkau menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, maka engkau akan dibalas dengan kemuliaan, dan sebaliknya, bila mengabaikannya, engkau akan diazab. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat rahimahumullah. Kemudian As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa amanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagaimana disebutkan, yaitu amanah dia imtisalul awamir. Amanah itu adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Wajtinabu al-maharim. Amanah itu adalah meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Fi halis sirri wal khufyah kahalil alaniyah. Baik dalam keadaan rahasia, baik dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Maka bila kita merenungi ayat ini, akan membuat mata kita itu melek, membuat kita sadar bahwa hidup di dunia ternyata bukan untuk bermain-main. Hidup di dunia bukan untuk bermain-main. Hidup di dunia bukan untuk bermain-main. Ada amanah yang harus dijalankan berupa ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi penentu layak tidaknya seseorang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam surah yang lain juga disebutkan yang menjadi misi daripada kehidupan manusia, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Demikian juga dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat rahimakumullah. Amanah bukan hanya dalam kaitannya manusia kepada Allah, tapi juga antara manusia dengan manusia. Karena amanah adalah ibadah, dan ibadah itu sebagaimana definisi para ulama mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataukah yang tidak nampak. Bila seorang memilih menjadi pedagang, menjadi tenaga pengajar, guru atau dosen, sebagai direktur di sebuah perusahaan atau industri, mencalonkan diri sebagai pegawai pemerintah, hingga menjadi pejabat pemerintah dan lain sebagainya, berarti dia memilih mengambil amanah di tengah-tengah manusia. Bila amanah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka pujian Allah, kemuliaan dan keagungannya akan diberikan padanya. Namun, bila amanah itu tidak dijalankan sebagaimana seharusnya, yang terjadi adalah pasti ia melakukan kezaliman dan kebodohan. Dan Allah akan menghukum
serta menghinakannya di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan 4 sifat utama seorang yang mampu menjalankan amanah dengan baik, yang dengan sifat ini tidak terjadi kezaliman dan kebodohan. Bahkan As-Sa'di dalam menafsirkan ayat 6 surah Al-Qasas menyebutkan bahwa sifat-sifat tersebut harus diperhatikan oleh seorang yang ingin memberikan amanah kepada orang lain. Adapun sifat-sifat tersebut adalah hafizun, alimun, qawiyun, dan aminun. 2 sifat yang pertama yaitu hafizun dan alimun, sebagaimana terdapat di surat Yusuf ayat 55. Ketua Basnas Profesor Dr. Didin Hafif menjelaskan bahwa sifat hafizun mampu menjaga terkandung di dalamnya nilai moral, nilai kejujuran, etika, sungguh-sungguh dan istiqomah dalam menjalankan tugas. Dan alimun artinya berilmu atau memiliki keahlian dalam mengemban amanah yang dipundakkan kepadanya. Adapun 2 sifat yang terakhir yaitu qawiyun dan aminun terdapat di surat Al-Qasas ayat 26. Al-qawiyu artinya kuat, maksudnya mampu mengemban amanat, memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak terjatuh pada kelalaian, kecurangan, korupsi, nepotisme, sogokan, dan berbagai hal buruk lainnya yang diharapkan. Al-amin artinya terpercaya, maksudnya tidak akan berkhianat atau melakukan penipuan atas apa yang diamanahkan kepadanya. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai orang-orang yang amin, orang yang terpercaya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang kuat menjalankan segala apa yang diamanatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan yang dimaksud dengan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amalnya dan amat jarang berbuat kesalahan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.